Banyak orang di luar sana, baik dari lokal ataupun internasional, yang memiliki brand. Kok bisa ya mereka itu punya brand dari nol sampai gede dan bukan brand apa-apa, terus tiba-tiba kok bisa melesat dan akhirnya jadi brand gede gitu. Brand itu apa sih? Simak video ini sampai habis. Intro dulu. Halo, perkenalkan, nama gue Hendra Head. Gue adalah seorang yang sedang merintis usaha di bidang clothing, dan gue juga memiliki kesibukan lain, yaitu membangun usaha di bidang media bersama teman-teman gue sendiri. Untuk yang mau kepo tentang apa yang gue lakuin di usaha gue, silahkan kalian bisa cek ada di deskripsi. Gue taruh linknya, baik usaha gue di bidang clothing dan di bidang media. Tadi gue membahas tentang sebenarnya apa sih brand itu. Menurut gue brand itu ya, banyak yang bilang brand itu tuh nama-nama untuk usaha mereka gitu. Nama untuk sebuah merek dagang. Ya memang bener, brand itu pada dasarnya secara istilah adalah merek dagang. Sesimpel itu. Tapi sebenarnya brand itu kalau ditelusuri lebih dalam lagi, itu tuh banyak banget ya, maknanya dalam dan itu tuh luas banget, bukan hanya sekedar nama doang. Brand itu kayak menurut gua kayak ya kayak ketika kita punya anak lah ya, gambarnya lebih mudahnya gitu, kayak kita mengembangkan atau membangun, menumbuh, membuat manusia itu tumbuh. Jadi ketika kita memberi nama dari sebuah produk atau jasa, kan kita harus bertanggung jawab untuk mengembangkan itu ya, membuat itu jadi tumbuh lebih besar, dan lebih besar. Dan itu nggak bisa cuma didiemin aja. Ada proses-proses yang di dalamnya itu membuat atau yang kita upayakan untuk membangun dan menumbuhkan brand itu sampai gede. Itu namanya, menurut gua, dalam kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan branding. Kayak kita mempromosikan, kita membuat strategi untuk marketing brand itu, kita menciptakan sebuah visual identity dan sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan branding. Dan banyak orang di luar sana, baik dari lokal ataupun internasional, yang memiliki brand. Kok bisa ya mereka itu punya brand dari nol sampai gede, dan dari yang tadinya kayaknya bukan brand apa-apa, terus tiba-tiba kok bisa melesat dan akhirnya jadi brand gede gitu. Dan sebelum ke arah situ, kita nggak usah jauh-jauh lah. Di sini gue pengen ngebahas tentang hal basicnya dulu. Bagaimana sih cara mereka bisa menciptakan brand itu terlebih dahulu. Jadi ini juga sebuah masalah ya. Orang itu kayak, kebanyakan orang pengen punya usaha dan punya brand, tapi hanya mulai dari memilih nama aja, mereka udah kebingungan. Dan kalau dibandingin sama yang tadi yang udah jalan dan udah gede, kenapa mereka bisa menciptakan brand itu? Bahkan ketika mereka menciptakan nama aja di awal, mereka bisa kayak langsung melihat bagaimana brand itu bergerak selanjutnya gitu loh. Jadi kayak nggak bingung lagi. Beda dengan kita yang awal-awal gitu, untuk menciptakan nama aja bingung. Ya kan? Jadi gue bakalan sharing pengalaman itu. Yang pertama, menurut gue, kalau kita mau mulai membuat brand, itu kita mulai aja dari sesuatu yang kita mampu. Mulai aja dari apa yang lo mampu. Jadi jangan terlalu berpikir aneh-aneh dulu. Jangan terlalu berpikir untuk terlalu jauh, kayak berusaha untuk menyamakan yang lo mampu dengan orang lain yang udah gede gitu. Orang lain yang udah punya kemampuan yang lebih daripada kalian. Jadi kalau kita itu berpikir terlalu jauh, itu akan membuat kita jadi underestimate. Kita jadi kayak insecure, dan kita selalu membandingkan kalau brand kita sekarang yang kita baru mulai itu kecil, dan mereka yang udah gede, kita kayak membandingkan mereka bisa terkenal itu, sedangkan kita baru mulai kadang sudah punya rasa kayak insecure. Dan baru beberapa bulan, baru beberapa hari gitu, udah kayak berpikir ini kayaknya brand nggak bisa terkenal deh gitu, nggak bisa gede deh gitu. Artinya ya itu, karena kita terlalu memandang terlalu jauh.
Jadi akhirnya kayak kita udah mentalnya down duluan ketika dibandingkan dengan brand yang udah gede. Jadi menurut gue di awal itu harus mulai dari apa yang kita mampu aja. Kita melihat sekitar aja apa yang kita mampu gitu. Brand yang ingin kita bangun itu ya kita nggak usah terlalu berpikir untuk apa ya, untuk melakukan hal yang gede juga seperti yang mereka lakukan. Kita mulai melangkah dari berpikir tujuan. Untuk apa sih kita pengen bikin brand? Kalau kita tarik lagi nih, tujuan kita bikin brand itu dikaitkan sama kenapa sih kita bikin usaha ya. Misalkan kalian pengen bikin usaha untuk apa? Pendapatan sehari-hari ya. Untuk pemasukan sehari-hari. Ya udah, kalian bikin usaha yang sederhana mungkin gitu. Yang mungkin kalian bisa jangkau di sekitar kalian secara bahan baku, secara market, secara memikirkan sebuah tempat dan hal-hal yang menunjang bagaimana usaha itu bisa dibentuk. Jadi berpikir yang bisa dijangkau aja dulu. Dan tujuannya yang jangan terlalu jauh, yang memang kalian berpikirnya tujuannya untuk saat ini gitu. Menurut gue ketika kita berpikir tujuan yang sederhana, yang dekat dengan kita, itu akan memudahkan kita untuk bisa take action karena secara alami kita melihat bahwa tujuan itu bisa kita jangkau. Jadi kita nggak berpikir terlalu jauh gitu. Ya misalnya simpelnya kalau misalnya kita berpikir tujuannya adalah membuat toko di dekat rumah gitu ya kan, kita akan berpikir untuk mencari toko yang dekat rumah. Jadi nggak berpikir untuk bikin toko yang gede gitu. Kalau kita berpikir untuk bikin toko yang gede kan akhirnya kita berpikirnya untuk bagaimana membayar sewa, terus di mana dapat toko yang gede, segede apa, nanti kalau gede diisi apa, itu kan jadi bingung. Akhirnya jadi nggak mulai-mulai. Makanya kita mulai dari yang mampu, terus kita memikirkan tujuan awalnya dengan jelas. Tujuan dari membangun brand itu. Tujuan yang lain misalkan kalau kalian bikin brand itu untuk ya kalau personal branding ya, untuk membuat kalian bisa terkenal atau kalian bisa punya nama di daerah kalian. Jadi nggak usah terlalu jauh dulu mikirnya. Nggak usah terlalu kalian berpikir untuk terkenal secara internasional. Itu akan sulit dijangkau. Kalian mulai dari daerah kalian sendiri dulu aja deh. Jadi mulai dari yang bisa kalian jangkau. Kalau personal branding ya. Dan misalkan kalian ingin membangun personal branding di konteks apa? Di kategori apa? Kita jangan berpikir untuk terlalu luas. Secara katakanlah kalian pengen jadi content creator di bidang musik itu masih terlalu luas. Jadi kalian spesifikkan tujuan yang spesifik, yang sederhana. Musik di apa? Yang kalian mampu, misalkan kalian jago main gitar. Ya udah, kalau kalian memang tahu tentang teori-teori main gitar, ya kalian bisa share di situ. Tapi kalau kalian cuma bisa main doang, ya kalian main aja gitu. Itu akan menciptakan personal branding juga. Tapi dari apa yang kalian mulai dan kalian yang mampu. Itu akan membuat kalian bisa take action dengan mudah. Jadi kalau kalian berpikir untuk kalian sharing tentang teori, padahal kalian nggak ngerti teori-teori apapun tentang main gitar, jadi kalian akan berusaha untuk kayak mencari tahu dulu kan, harus belajar dulu kan, itu akan menunda menurut gue. Jadi tujuannya ya sederhana, dan kalian mulai dari apa yang kalian mampu. Setelah itu kalian memikirkan nama ya, tentunya, nama brand itu. Nama brand itu kebanyakan orang ini stuck di sini ya. Setelah kalian udah tahu apa tujuannya dan kalian tahu mau mulai dari mana, tapi kalian bingung untuk menentukan nama untuk brand kalian, baik secara brand personal ataupun brand untuk produk atau jasa. Kita kadang berpikirnya terlalu aneh-aneh mikir namanya. Karena di zaman sekarang banyak orang yang kayak memberikan saran untuk kalau kalian bikin nama brand harus yang sesuai market banget, harus yang kayak catchy banget, harus yang nasional atau harus sesuai dengan produk atau jasa kalian. Ya itu nggak salah. Tapi untuk di awal, kalau kalian terlalu mikirnya jauh dan terlalu memikirkan hal yang belum kalian ngerti tujuannya apa, misalkan kalian memberikan nama catchy, tapi kalian nggak tahu tujuannya apa,
itu kan jadi aneh. Misalkan kalian mendengarkan orang lain ketika memberi nama harus sesuai dengan marketnya, tapi kalian sendiri belum mulai dan belum tahu market kalian itu siapa, akhirnya kalian jadi pusing kan mikirkan nama doang. Makanya menurut gue kalau di awal untuk menentukan nama itu ya nggak usah terlalu ribet. Kalian pilih aja nama yang kalian suka, simple gitu. Kalian pilih nama yang kalian suka untuk brand kalian, dan itu menurut gue akan lebih bisa langsung dimulai. Dan ketika kalian mengerjakan nama yang kalian suka dengan tulus, itu akan terasa nyaman gitu. Tadi kayak gue bilang, ketika kita memberikan nama untuk anak kita yang namanya itu kita suka, kita jadi kayak tulus untuk membuat nama itu berkembang. Tapi kalau basicnya karena keinginan orang lain, karena kata orang lain dengan nama ini lebih bagus, lebih gimana, jadi kayak kita itu kayak nggak bisa seneng gitu. Ujung-ujungnya nanti di akhir kita pengen ganti nama, belum terlalu lama kita pakai nama itu kita udah pengen ganti lagi. Jadi di awal menurut gue pilih aja nama yang kalian suka, simple gitu. Berdasarkan pengalaman gue. Terus setelah menciptakan nama yang sederhana yang kalian suka, tentunya kita harus mempersiapkan market ya. Jadi market itu di awal kita nggak usah terlalu luas. Tadi gue bilang apa yang kita jangkau ya. Jadi market itu yang spesifik kalau menurut gue. Katakanlah kalian udah memiliki nama di brand tadi, contohnya personal branding. Kalau kalian suka main musik, spesifiknya di gitar ya. Ya udah, kalian cari market yang memang suka, orang-orang yang suka main gitar. Itu kan udah spesifik. Itu bisa dicari. Orang bilang spesifik itu bukan berarti kita mempersempit market ya, tapi justru ketika kita menembak market yang spesifik itu nanti orang bakal benar-benar nonton atau peduli dengan kalian atau pakai jasa kalian atau kenal kalian sebagai content creator di bidang kategori musik di spesifik main gitar. Mereka akan benar-benar match dengan kalian karena memiliki ketertarikan yang sama. Jadi menurut gue spesifik itu lebih baik daripada kita menargetkan market yang luas. Apalagi di awal ya, itu akan membantu kita untuk benar-benar lebih disupport dengan market yang spesifik karena orang-orang benar-benar suka kalian karena memang sesuai dengan kalian, bukan karena mereka itu ketemu kalian secara tidak sengaja akhirnya seneng kalian. Itu kayak mereka bisa berpotensi untuk pergi juga pada akhirnya karena mereka cuma mampir gitu di kenal kalian. Kalau kalian sebagai public figure atau content creator dengan personal branding di situ ya. Jadi menurut gue kalau bikin market atau cari market atau menciptakan market yang spesifik aja. Kalau udah punya market di ranah yang kalian mampu tadi, kita memulai untuk spill produk. Produk yang kita mulai itu juga jangan terlalu yang kita kesulitan untuk memproduksi. Kalau di awal, jadi yang kita jangkau aja. Contohnya ya, kalau tadi katakanlah kita pengen bikin toko di daerah kita. Ya kita spill produk yang dibutuhkan aja di daerah kita. Katakanlah kita pengen bikin warung ya. Ya, dengan warung yang kita miliki itu, dengan brand warung yang udah kita bikin dengan nama yang kita suka, kita jualannya atau produknya juga yang kita mampu jangkau aja. Yang di situ tuh ketika kita cari suppliernya ada. Jadi jangan yang kita kesulitan untuk produksi, untuk menyediakan produk. Nanti itu akan jadi masalah di akhir. Dan kalau kita udah bisa mengadakan produk, menyediakan produk, dan kita bisa taruh produknya di toko atau di tempat kita yang kita pikir, yang kita tentukan marketnya, kita akan lebih nyaman jualannya. Terus selanjutnya, kalau di contoh lain, kalau kita adalah seorang content creator, tadi contohnya lagi adalah di kategori main gitar, ya di situ kita target marketnya atau produk kita adalah berarti kita punya skill untuk main gitar. Produk kita ya kita sendiri untuk bisa
dipakai untuk season player mungkin. Ketika kalian jadi pemain di daerah kalian, kan target marketnya daerah kalian di Asia Pasifik katakanlah, kalian bisa mencari orang yang bisa pakai jasa kalian untuk bermain gitar sebagai band reguler atau season player atau additional player. Itu juga udah closing sih menurut gue. Jadi produknya ya seperti itu, seperti produk yang memang kita bisa jangkau aja sesuai kita, yang kita mampu. Terus selanjutnya setelah itu ya kita jualan dong tentunya. Kita mulai jualan, menawarkan kepada market yang tadi kita udah punya dengan nama yang kita suka, terus dengan apa hal tujuan yang kita mampu, itu akan lebih nyaman untuk jualannya. Dan tadi kita udah jelas benar-benar menguasai tentang brand itu sendiri dan circle itu sendiri. Kita akan enak banget jualannya. Setelah kita udah mulai jualan ya di-maintain dong. Di-maintain sampai brand itu bisa semakin gede. Nanti ketika kalian udah mulai dan menemukan pola bagaimana brand itu bisa berkembang, kalian akan bisa membesarkan secara skala. Jadi kalian udah tahu bagaimana kalian bisa nyaman mengerjakan itu, terus kalian bisa menciptakan market kalian sendiri yang spesifik yang kalian udah bisa kuasai, terus kalian juga bisa memproduksi produk atau mengadakan produk yang kalian memang bisa produksi dengan enak, kalian jualan juga enak. Nanti setelah itu kalian bisa menemukan pola-pola untuk membuat skala yang lebih besar, dan di-maintain terus-menerus sampai produk itu sampai gede. Ketika ada kebutuhan untuk merubah sesuatu, misalkan merubah visi, merubah tujuan, terus merubah nama atau merubah market, itu nanti bisa dilakukan ketika kalian emang sudah dibutuhkan setelah kalian sudah punya pengalaman. Kalau kuncinya untuk mulai yaitu, terus yang terakhir yaitu yang penting konsisten terus ya. Ketika kalian mau membangun brand, ya itu harus dilakukan dengan konsisten sampai orang-orang mulai sadar bahwa brand kalian itu memang di kategori atau di bidang yang ingin kalian tunjukkan ke orang lain, sampai mereka punya persepsi yang kuat terhadap brand kalian. Jadi harus konsisten terus-menerus gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Jika kalian pengen sharing tentang pengalaman kalian juga, kalian bisa ikut sharing di kolom komentar di bawah, biar nanti teman-teman dan gue juga, kalau misalkan ada kesempatan untuk baca, kita bisa saling belajar bersama dan bisa saling bermanfaat satu sama lain. Dan kalau kalian pengen kasih masukan buat gue ataupun untuk apa yang gue sampaikan mau ditambahkan, boleh banget, gue juga seneng. Bisa juga tulis di kolom komentar. Dan mungkin gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.